Baik, Bapak Ibu, selamat siang semua. Selamat Selamat siang. siang, Pak. Ya, baik. Hari ini untuk membuka sesi kita, saya minta Ibu Vivi untuk membuka kita dalam doa pembuka. Baik, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Bapa, atas segala berkat dan tuntunan-Mu. Dan pada saat ini kami akan melaksanakan kegiatan kami. Mohon berkat dan perlindungan-Mu Tuhan, semoga apa yang kami lakukan saat ini dapat memperoleh hasil yang memuaskan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu Vivi yang sudah mengantar kita dalam doa pembuka. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan menerima materi yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran. Nanti sebentar saya akan share materinya di coba saya share dulu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, kalau di sesi ini kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran yang mana sebelumnya kita sudah mengetahui tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Lalu sebelum kita masuk ke materinya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam sesi ini adalah peserta mampu menjelaskan konsep tujuan pembelajaran. Ya, itu tujuan yang ingin dicapai dalam sesi ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan kira-kira menurut Bapak Ibu yang tahu kira-kira seperti apa konsep tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang bisa menjawab berkaitan dengan ini. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah yang akan kita belajar pada hari ini. Secara umum, konsep tujuan pembelajaran itu adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek dalam kompetensi, yakni itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ketiga kompetensi ini harus bisa dirangkul dalam tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Lalu dalam tujuan pembelajaran ini, kita juga harus menyusun secara kronologis, berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu, dan hasil akhirnya itu akan menjadi sebuah prasyarat untuk mencapai tujuan capaian pembelajaran. Terus yang berikut, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, di mana tahapan kognitif ini mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, lalu mengevaluasi, dan yang terakhir itu adalah mencipta. Jadi itu aspek yang ingin dicapai berkaitan dengan kognitif. Terus ada dimensi pengetahuan yang kedua. Jadi harus dimuatkan juga itu. Itu ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tapi juga dalam hal ini juga kita harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Itu yang berkaitan dengan aspek yang ketiga itu tadi adalah keterampilan. Jadi dia harus mempunyai kecakapan dalam
menyikapi persoalan yang dia hadapi. Dia harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, lalu yang terakhir itu adalah kolaboratif. Lalu tak lupa Bapak Ibu, karena sasaran dari kurikulum mereka belajar ini adalah harus mencapai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini sudah kita ketahui bersama, dia harus beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang harus kita ketahui dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Mungkin sampai di sini ada yang perlu dijelaskan lagi, belum paham berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini. Bisa diterima, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Lalu kita lanjut yang ke berikut. Ya. Lalu ada juga 3 aspek yang harus kita ketahui dan harus dimuatkan dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kompetensi, konten, dan variasi. Ketiga aspek ini harus terkandung dalam sebuah tujuan pembelajaran. Lalu apa itu kompetensi? Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik secara abstrak maupun konkret. Ya, jadi kemampuan yang harus didemonstrasikan, yang harus diaktualisasikan oleh peserta didik kita, itu harus kita muatkan. Biasanya untuk menggunakan kompetensi ini, kita harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi, karena ada 2, ada yang sudah sebelum revisi dan ada yang setelah direvisi. Berkaitan dengan ini, kita juga bisa cari di Google berkaitan dengan taksonomi Bloom ini. Taksonomi Bloom. Ya. Lalu contohnya, misalnya peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu contoh rumusan kompetensi yang harus dibuat untuk menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, aspek yang kedua itu adalah konten. Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Jadi ilmu pengetahuan inti atau konsep inti yang harus dipahami oleh siswa itu adalah konten. Misalkan contohnya itu adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu adalah contohnya. Kontennya itu apa? Mungkin bisa kita lihat perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Konten dalam contoh ini apa? Kontennya permukaan bumi. Permukaan bumi. Ada lagi yang lain? Ya, kontennya itu adalah permukaan bumi. Jadi, seperti itu. Terus yang ketiga, selain konten dan kompetensi, harus ada juga variasi. Variasi itu apa? Variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Jadi sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Contoh, nah, ada contoh di situ, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebabnya. Jadi yang menjadi variasi di situ adalah yang mana? Hubungan dan sebab utama. Hubungan antara
hubungan antara kegiatan manusia dengan penyebab-penyebab utamanya. Ya, intinya bahwa dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran itu kita harus memuatkan juga unsur keterampilan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kira-kira di sini itu yang mana tadi? Mungkin bisa diulangi Ibu Christine. Hubungannya dan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Untuk Ya. variasinya. Ya, baik. Ya, jadi itu variasinya ya. Menarik kesimpulan. Jadi untuk lebih menambah pemahaman kita, di sini kita ada sebuah contoh yang berkaitan dengan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Nah, contoh yang pertama di sini, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena alam dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi dalam rumusan tujuan pembelajaran ini, yang menjadi kompetensinya itu adalah menjelaskan dan menceritakan. Ya. Lalu yang menjadi kontennya itu adalah hukum Newton, karena ini dia punya ilmunya, ilmu yang harus kita pelajari. Terus yang menjadi variasi di sini adalah menggunakan kata-kata sendiri. Artinya siswa itu dimotivasi untuk bisa menggunakan keterampilan berpikir kreasinya untuk menghasilkan atau bisa mewujudkan sesuatu. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Tidak dapat. Cukup jelas, Bapak. Cukup jelas. Baik. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ya. Di sini memuat juga 3 aspek dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah kompetensinya itu adalah merancang. Nah, kata kerja yang digunakan itu merancang, lalu menyelesaikan permasalahan. Lalu yang menjadi kontennya itu adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Itu yang menjadi konten. Terus variasinya itu adalah dia merancang solusi. Ya. Jadi itu adalah keterampilan. Variasinya solusi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mungkin ada yang belum paham berkaitan apa yang sudah kita bahas bersama. Tidak ada lagi, Pak. Baik. Sudah paham. Sebelum menutup kegiatan kita, saya ingin membawakan ice break ya. Ice break untuk kita. Jadi sebentar, hanya dalam pengucapan saja. Misalkan saya bilang, hai, jawabannya? Hello. Hello. Ya. Hello. Kalau saya bilang hello, jawabannya? Hai. Nah, kalau saya bilang hello, jawabannya? Hai. Hai. Ya, kita mulai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin satu orang bisa membantu untuk bisa memimpin kita dalam doa penutup. Baik, saya akan menutupnya dengan doa. Izinkan saya mengakhirinya dengan doa. Dengan kepercayaan saya, Kristen Protestan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat untuk kami, Tuhan. Dan biarlah materi ini kami boleh terapkan dalam pembelajaran kami di sekolah nanti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Sri yang telah membawa kita dalam doa penutup. Nanti materi kita cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Ya.